Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengenal Storytel, audiobook, dan juga bagaimana cara subscribe ke Storytel. Sebelum masuk ke cara subscribe aplikasi Storytel, aku mau ngasih tahu ke kalian sedikit mengenai apa itu audiobook. Audiobook itu seperti kata-katanya ya, adalah sebuah buku dalam bentuk audio. Jadi, buku yang bisa didengarkan. Nah, kalau menurut aku, audiobook ini mirip dengan metode baca nyaring yang biasa digunakan oleh orang tua, khususnya ibu, untuk mengajarkan membaca kepada anaknya. Nah, cuma bedanya kalau audiobook ini, buku-buku yang dibacakan adalah buku-buku yang jauh lebih tebal tentunya ya, dan bukan hanya sekadar buku-buku dongeng aja, seperti novel, bahkan non-fiksi pun kalau nggak salah bisa dibuat audiobooknya. Dan biasanya di dalam audiobook juga dibacakan oleh narator-narator profesional, bahkan di dalam satu buku bisa diisi oleh lebih dari satu narator. Atau ada juga narator yang bisa memainkan suara, bisa menjadi suara anak-anak, suara orang tua, suara kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Jadi memang untuk audiobook ini akan jauh lebih enak dengernya karena dibacakan oleh narator-narator profesional. Dan audiobook ini bisa nggak sih dianggap sebagai membaca? Menurut aku pribadi, sebenarnya ini tidak ada benar atau salah ya dalam menjawab pertanyaan ini. Menurut aku ini tergantung perspektif dari teman-teman masing-masing. Tapi kalau menurut aku pribadi, audiobook ini memang nggak bisa dikatakan membaca ya, karena kalau misalkan membaca itu kan memang sebuah aktivitas yang mana kita melihat sebuah tulisan dari entah itu buku atau dari layar gadget, tapi kita intinya membaca tulisan dan kita bisa mendapatkan informasi dari tulisan itu. Nah, sedangkan audiobook ini konsepnya menurutku sama dengan membaca, di mana kita ingin mendapatkan sebuah informasi, hanya medianya saja yang berbeda. Jadi kalau dikatakan membaca atau tidak, ya memang tidak bisa dikatakan kegiatan audiobook itu adalah kegiatan membaca. Tapi kalau misalkan dianggap sama dengan membaca, menurut aku bisa dianggap sama dengan membaca, karena kita bisa mendapatkan informasi juga gitu ya, dari mendengarkan sebuah buku, sama dengan ketika kita melihat tulisan yang ada di dalam buku. Nah, audiobook ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang sibuk banget atau buat teman-teman yang sering berkendara menggunakan kendaraan umum. Nah, untuk audiobook ini teman-teman juga harus hati-hati karena mendengarkan audiobook dari sebuah platform atau itu akun-akun yang tidak bekerja sama dengan penulisnya secara langsung, itu bisa dikatakan sebagai membaca buku bajakan juga loh. Terelia juga pernah membuat postingan mengenai hal ini. Nah, hal ini juga perlu jadi concern kita nih, bahwa hal-hal yang berbau bajakan ini bukan cuma sekadar hal fisik, tapi seperti audiobook, e-book itu juga bisa ada bajakannya. Apalagi audiobook ini sepertinya belum banyak orang-orang yang ngeh dan juga sadar bahwa ini juga bisa loh jatuhnya ke pembajakan buku. Nah, tapi teman-teman tenang aja, karena sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi membaca yang menyediakan audiobook untuk teman-teman dengarkan, dan tentunya ini legal ya. Ada Audible, ada Script, terus ada Libby juga. Tapi kebanyakan di aplikasi-aplikasi tersebut audiobooknya dalam bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman termasuk aku juga yang mungkin belum terbiasa dengan listening bahasa Inggris akan merasa kesulitan gitu ya kalau misalkan mencoba mendengarkan buku berbahasa Inggris. Nah, tapi teman-teman tenang aja, karena di aplikasi Storytel itu banyak sekali audiobook untuk buku berbahasa Indonesia. Aku akan coba tunjukin ke teman-teman beberapa koleksi audiobook yang ada di Storytel. Nah, setelah teman-teman buka aplikasi Storytelnya, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget buku-buku dari penulis Indonesia. Ada di bawah lingkungan Ka'bah, ada Sang Alkemis juga, ini yang belum selesai aku dengarkan. Terus di sini juga ada banyak buku-buku dari penulis romance Indonesia, seperti ada Ila Nathan, ada Wina Effendi, ada Esti Kinasih juga, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak banget buku-buku dari para penulis Indonesia. Di sini ada George Orwell pun ada, Pria Bersetelan Hitam, ada juga Grimm. Untuk di Storytel ini memang ada versi bahasa Inggrisnya juga ya teman-teman ya. Terus di sini ada Anne of Green Gables juga, ada Drew juga. Terus di sini ada A Little Princess. Di sini juga cukup banyak buku-buku klasik yang bisa teman-teman dengerin. Ada The Railway Children, ini salah satu buku yang aku rekomendasikan juga nih.
Nah, ini buku anak banyak nih, ada Anak for You ya, ada Alice in Wonderland juga, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada buku-buku dari Terelie, kalau misalnya teman-teman penasaran. Di sini ada Bumi, ada buku Sherlock Holmes, ada Dylan juga. Ya, kita buka aja ya. Terus di sini ada Titik Nol, ada historical romance juga, ada Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, ada Hujan nih teman-teman yang penasaran juga sama buku Terelie berjudul Hujan, ada Terusir, ini Buya Hamka ya. Ada Terusir, ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga ada ya. Ada apalagi nih, masih banyak lagi nih teman-teman. Bahkan ada Dunia Shofie juga nih buat teman-teman yang penasaran sama buku Dunia Shofie tapi nggak mau bacanya. Sekarang dengerin aja audiobooknya gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi baca 700 halaman. Ada Selamat Tinggal juga nih teman-teman ya dari Terelie. Terus ada banyak banget kan. Ada Kado Terbalik dari J.S. Khairan. Ada Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ya. Ini salah satu buku yang super bestseller nih. Yang tadi aku bilang juga, selain buku fiksi, sekarang audiobook untuk buku non-fiksi juga udah banyak. Oke, jadi kurang lebih itu dia koleksi yang ada di Storytel. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi, bisa teman-teman cek dulu aja nanti. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke cara berlangganan Storytel. Oke teman-teman, untuk berlangganan di Storytel itu karena Storytel ini langsung terhubung ke Play Store, teman-teman harus atur dulu pembayaran di Play Store-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya cara pembayaran yang udah teman-teman setting di Play Store-nya, teman-teman bisa langsung ke Storytel aja ya. Nah, ini aku bakal kasih tahu dulu dari aplikasi Play Store-nya kalau misalkan teman-teman belum mengatur metode pembayarannya. Jadi pertama teman-teman masuk ke Play Store-nya dulu, terus klik profil teman-teman, lalu teman-teman klik yang Payments and Subscriptions. Nah, kalau misalkan udah klik itu, teman-teman bisa klik Payment Methods. Nah, di situ bisa teman-teman lihat aku sudah punya beberapa metode pembayaran. Nah, buat teman-teman yang ininya masih kosong, teman-teman bisa pilih ke bagian bawah nih. Ada yang Add Payment Method to your Google Account. Teman-teman bisa pilih mau pakai ShopeePay, pakai Dana, pakai GoPay, atau mau pakai debit card, atau teman-teman juga bisa beli Google Play Credit yang bisa teman-teman beli di minimarket terdekat ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin dulu metode pembayarannya di Play Store-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya nih metode pembayaran di Play Store-nya, jangan lupa pastiin juga uangnya udah masuk ke tempat pembayarannya itu. Misalkan mau bayar pakai ShopeePay, pastiin uangnya udah ada ya di ShopeePay-nya. Dan kalau bisa lebihin dari harga langganannya. Karena ketika teman-teman langganan di Play Store itu ada pajak, kalau nggak salah itu 12%. Nah, jadi teman-teman jangan lupa dilebihin dari harga aslinya ya. Nah, di sini kan harga untuk subscribe dari Storytel itu adalah Rp39.000 per bulan. Nah, teman-teman lebihin, berarti 12%-nya dari Rp39.000 itu berapa? Nanti teman-teman tambahin dengan harga Rp39.000-nya, dan itu adalah total akhir dari harga subscribe ke aplikasi Storytel. Nah, buat teman-teman yang akunnya baru, teman-teman juga bisa coba dulu 7 days for free. Ini juga langkahnya sama ya. Untuk bisa dapetin free trial 7 hari dari Storytel, teman-teman tetap harus punya metode pembayaran dulu. Oke, sekarang aku langsung aja ngasih tahu langkahnya gimana. Jadi teman-teman pertama pergi ke profil dulu. Setelah masuk ke profil, teman-teman masuk ke setting. Nah, setelah masuk ke setting, teman-teman langsung klik yang subscription. Teman-teman tinggal klik get started aja. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Kalau misalkan udah, teman-teman langsung klik aja try now, dan teman-teman tinggal klik I agree to premium content. Terus continue. Nah, di sini bisa dilihat aku udah menggunakan GoPay. Kalau misalkan teman-teman mau ganti metode pembayarannya dengan yang lain, tinggal diklik aja. Terus nanti teman-teman tinggal pilih metode pembayaran apa yang teman-teman pengen pilih. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman tinggal klik subscribe. Nah, ditunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah, habis itu teman-teman tinggal di no thanks aja. Nah, setelah itu purchase confirm. Udah deh guys, jadi seperti itu ya. Selesai. Jadi kalau misalkan teman-teman cek subscription aku sekarang, teman-teman bisa lihat aku sudah premium akunnya, dan next paymentnya itu akan ditarik pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Nah, cara untuk cancel subscriptionnya adalah teman-teman cancelnya lewat di Play Store-nya ya. Jadi teman-teman masuk ke Play Store-nya. Habis masuk ke Play Store, teman-teman balik ke profil lagi dan klik yang Payment and Subscriptions. Terus teman-teman kliknya sekarang yang Subscriptions. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa aplikasi yang aku subscribe. Teman-teman kalau mau cancel subscription, teman-teman tinggal diklik aja aplikasi yang pengen teman-teman stop subscribe.
Nah, teman-teman tinggal nanti klik cancel subscription ya. Nanti di cancelnya jangan lupa sebelum masa tenggat pembayaran berikutnya. Cara cancel lainnya adalah kalian tinggal klik aja yang manage subscriptions-nya, terus langsung klik cancel subscription. Masa depan sudah ditulis oleh Allah, dan apa yang telah ditulisnya selalu untuk kebaikan manusia. Oke, jadi kurang lebih itu adalah cara untuk subscribe di aplikasi Storytel. Gimana? Cukup mudah kan teman-teman? Nah, teman-teman sekarang udah bisa langsung nih subscribe ke Storytel dan nggak lagi dengerin audiobook bajakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa follow aku di Instagram @kedikbooks karena di situ lebih aktif walaupun sebenarnya nggak aktif-aktif banget juga ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!